Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore ini, tentunya di dalam bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di dalam pelaksanaannya ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada arahan Presiden Republik Indonesia terkait beberapa peristiwa yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Sepertinya masalah kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden dan beliau menginstruksikan agar segenap pimpinan kementerian lembaga mengedepankan sense of crisis sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadinya hal itu terjadi? Dan khususnya tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini sangat ironis sekali, karena Indonesia adalah produser CPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat, negara harus hadir. Dan hari ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang apa sebenarnya yang terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm atau oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17/FB2/FB2/04/2020 tertanggal 4 April 2022. Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi
596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 19 April 2022, jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO, tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO RDB palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan inti. Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABC, ABE maksud saya, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, yaitu Yunto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. 3. Ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, Yunto bab 2 huruf C, angka 4 huruf C, Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 Daglu per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB palm oil, dan UCO. Para tersangka dilakukan penahanan
ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan. Yang pertama adalah IWW dan MPT. Masing-masing ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal hari ini 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Tersangka SMA dan tersangka PT masing-masing ditahan di Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022. Demikian proses penanganan perkara dimaksud. Dan sekali lagi, kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Demikian.